Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Review ID. Udah lama ya saya nggak upload video karena agak pusing juga ya apa yang mau kita bahas, yang mau direview gitu ya. Tapi ini agak telat sih untuk video kali ini, yang mungkin udah banyak reviewannya. Jadi kali ini saya mau coba review salah satu produk yang lagi rame ya tahun ini gitu ya, produk baru pokoknya ya. Penasaran? Tonton videonya sampai habis. Jangan lupa di subscribe dan di share ya. Terima kasih. Langsung aja kita ke videonya ya. Oke, ada yang tahu ini handphone apa? Dari Oppo ya. Jadi ini adalah Oppo Reno 6. Hadir sebagai penerus dari Reno 4 dan Reno 5. Rilisnya di Agustus ya 2021, baru 1 bulan yang lalu, kurang lebih 2 mingguan lah ya. Kalau untuk dari segi desain tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan ya dari Reno 5 sebelumnya dan Reno 4. Hanya ditambah dari segi peletakan kamera ya, berbeda sedikit. Terus untuk bagian spesifikasi lainnya juga hampir mirip-mirip sih. Penasaran? Langsung aja kita review ya. Oke ya, jadi sudah dikasih bocorannya ya. Kita bakal bahas Reno 6 ya. Ini HP-nya ya. Oke, kalau Reno 6 ini ya tadi sudah dijelaskan tidak terlalu berbeda jauh dari segi bentuk, warna, kamera. Nggak berbeda jauh dengan sebelumnya ya, Oppo Reno 4 dan Reno 5. Langsung dari segi desain, untuk dari segi desain sendiri ya sudah cukup tipis ya, dengan ketebalan 7,8 mm. Terus untuk beratnya sendiri yang cuman 173 gram. Ini sudah sangat terlihat kalau Reno 6 ini mempertahankan sebelumnya ya, bentuk sebelumnya dari Reno 4 dan Reno 5, karena bentuk dan beratnya juga sama. Tetap high end, tetap flagship ya, dengan tipis banget. Ditambah lagi layarnya yang 6,4 in, jadi sangat nyaman untuk digenggam. Untuk layarnya sendiri Full HD Plus, pakai AMOLED ya, sudah 411 ppi. Terus ditambah lagi layar depannya sudah punch hole juga ya. Jadi kalau tambah lagi sudah 90 Hz ya untuk frame rate-nya. Jadi ini sangat nyaman untuk dipakai sehari-hari atau saat bermain game. Tadi karena sudah AMOLED dan sudah 90 Hz gitu ya. Terus dari segi bodi belakang di backdoornya ini masih pakai polikarbonat ya. Polikarbonat, frame-nya masih plastik. Langsung yang dipertahankan juga dari segi warna ya. Dia pakai teknologi Diamond Spectrum. Jadi kalau misalkan kita goyang-goyang itu warnanya agak sedikit berubah-ubah, ada merah, ada biru gitu ya. Berjuta warna gitu ya. Terus untuk mantapnya lagi dari segi Reno 6 ini, diklaim backdoornya ini sudah 100% anti sidik jari ya dan goresan. Jadi kalau yang tangannya suka keringetan, nempel-nempel di sini itu nggak akan ada bekas gitu ya. Terus tambah lagi tadi dari segi posisi kamera, ini sekarang Reno ini sudah pakai yang namanya desain meta kamera ya. Jadi ini biasanya sekarang itu lagi rame dipakai di Samsung S21, Note 20 gitu ya. Jadi ini mengadaptasi dari bentuk-bentuk flagship di tahun 2021 gitu ya. Oke, untuk segi desain kita paling segitu ya. Soalnya nggak ada perbedaan jauh sih dari segi desain ya sama Reno 5 gitu ya. Lanjut kita bakal bahas dari segi prosesor sama kamera. Oke, sekarang kita lanjut ke kamera ya. Nah ini Oppo Reno 6 ini memiliki 4 kamera ya, quad kamera. Nah ini desainnya metal desain kamera ya. Ada tulisannya 64 megapiksel AI quad cam ya. Ini posisi kameranya 1, 2, 3, 4. Terus ini double tone flash katanya ya, 2 flashnya. Untuk kamera utamanya sendiri itu 64 megapiksel ya.
Ini 64 megapiksel, aperturnya 1,7. Cukup kecil ya untuk kamera. Untuk di tahun 2001 aperturnya 1,7. Untuk kamera keduanya itu di 8 megapiksel, apertur 2.2. Ini fungsinya untuk ultra wide angle ya. Dia untuk lebarnya di 119 derajat. Kamera ketiganya itu 2 megapiksel untuk kamera makro ya. Aperturnya 2.2. Terus yang terakhir di satu lagi itu sama di 2 megapiksel. Ini aperturnya 2,4, ini untuk bokeh ya, potret ya. Oke, terus untuk dari ini tadi dual tone flash ya. Ini jadi flashnya sudah 2. Terus tambah lagi yang terakhir ini tadi desain kameranya itu sudah pakai metal desain kamera ya. Metal kamera desain gitu ya. Jadi ini mengadopsi dari flagship di tahun 2021. Contohnya Note 20, Note 21 sudah pakai metal kamera desain kayak gini gitu ya. Terus untuk kualitas videonya sendiri, Reno 6 ini sudah bisa sampai video 4K dengan resolusi 30 fps ya. Kalau untuk Full HD biasanya sudah sampai 60 fps ya, sudah berarti sudah sangat jernih gitu ya. Terus untuk kamera selfie-nya ini cuma satu kamera dengan punch-hole ya. Nah, untuk kamera selfie-nya ini sangat besar ya, di 44 megapiksel, aperturnya 2.6. Untuk videonya juga dia bisa sampai 30 fps Full HD ya. Jadi untuk dari segi kameranya dari Oppo ini sangat cocok ya buat yang suka foto atau videografi gitu ya. Cocokan mungkin gitu ya. Terus yang lainnya lagi dari Oppo ini sekarang banyak fitur-fitur menarik di kameranya. Contohnya ada bokeh flare ya, video, naik flare video, foto, ada juga AI palette ya, foto ya. Nah, itu nanti lihat aja websitenya atau Instagram Oppo-nya, itu ada contoh-contohnya. Oke, paling gitu aja dari segi kamera. Lanjut dari segi lainnya ya. Oke ya, jadi lanjut dari segi performa sekarang ya. Nanti spek lengkapnya kita tampilin di sebelah sini ya. Ya, sekitar 3-4-5 detikan gitu ya. Oke, terus untuk spesifikasinya sendiri dari Reno 6 ini ya masih mempertahankan generasi sebelumnya. Mungkin karena Reno 4 dan Reno 5 laku di pasaran mungkin ya. Jadi performanya juga, spesifikasi juga masih mirip-mirip. Untuk prosesornya, CPU-nya dia memakai Snapdragon seri 720. Sama dengan seri sebelumnya, dua seri sebelumnya. Masalah nggak? Enggak dong. Karena Snapdragon 720G ini sangat-sangat bagus ya. Satu, buat main game bagus, buat kamera nggak masalah, nggak ganggu gitu ya, baterai tetap awet, nggak masalah sih. Jadi 2 generasi 3 generasi sama Reno 6 masih pakai 720 tidak masalah ya buat Reno, buat Oppo gitu ya. Terus lanjut lagi dari segi tadi pakai Snapdragon 720G, pabrikasinya 8 nanometer, untuk clock speednya sekitar 2,5 GHz ya, saya lupa lagi. Terus ya, dari segi baterainya sendiri Reno 6 ini pakai baterai dengan kapasitas 4310 mAh. Kecil? Enggak. Karena untuk pabrikasi 8 nanometer sangat irit gitu ya untuk pemakanan daya baterainya gitu ya. Jadi 4310 ini sangat sudah diperhitungkan oleh Oppo sendiri ya. Lanjut lagi dari segi lainnya, ini sudah ada fitur NFC. Untuk high-end tahun 2021 udah pasti ada NFC ya, apalagi harganya di 5 juta ke atas. Terus lanjut lagi dari segi layarnya udah pakai AMOLED, otomatis fingerprintnya sudah di layar ya, sudah in display ya si fingerprintnya. Jadi menambah kesan high-end juga ya fingerprint di layar itu. Terus buat pengecasan dia pakainya VOOC ya, VOOC 4.0 yaitu 50 watt, jadi otomatis cepet banget ya, apalagi pakai VOOC, aman juga ini karena teknologi paling bagus ya yang punya Oppo, yang lain belum punya. Jadi ini VOOC ini sudah tersertifikasi juga, aman juga, cepet iya gitu ya. Terus untuk Androidnya sendiri ini sudah Android 11 sama ColorOS 11 ya. Dari Oppo itu ColorOS itu UI terbarunya ya. Nah, untuk di UI-nya sendiri ColorOS 11 itu ada yang namanya RAM ekspansi. Jadi kalau misalkan
yang merasa kurang dengan RAM 8, Oppo Reno 6 ini bisa ambil dari memori internal sebagai penambah RAM atau RAM ekspansi sampai dengan 5 GB tambahannya. Otomatis jadi berapa ya? 8 tambah 5 13 GB ya si RAM-nya. Nah, jadi kalau untuk yang RAM-nya kurang dari 8, merasa kurang, mau naikin tinggal pakai Oppo Reno, tinggal ditambahin di ekspansi aja. Terus yang lainnya paling segitu sih kalau dari segi spesifikasi, karena nggak beda jauh ya, mirip sama juga dengan Reno 5 sebelumnya. Reno 4 juga hampir mirip, cuma nanti ada fitur-fitur dari software yang ditambahkan di Reno 6 ini. Salah satunya mungkin dari ada flex drop, ada bubble chat design gitu ya, jadi kalau main game gak terganggu gitu ya. Penasaran langsung beli aja gitu ya, soalnya kalau misalkan saya terangin di sini bakal panjang, soalnya untuk software Oppo banyak banget gitu ya. Oke, jadi tadi sudah kita bahas semua ya, dari spek, performa, kamera sudah kita bahas semua. Jadi sekarang kesimpulannya, dari pandangan saya sebagai seorang pemakai smartphone gitu ya, untuk Reno 6 ini dengan harga yang sekarang dibanderol 5.200.000, tapi tidak banyak perubahan dari sebelumnya Reno 4 dan Reno 5. Untuk ini HP ini masih sangat worth it ya, masih sangat bisa bersaing di pasaran mungkin gitu ya, karena untuk sejumlah fans dari Oppo mungkin nggak terlalu berpengaruh dari segi desain, performa yang sama gitu ya, karena masih banyak tambahan dari segi software, fitur-fitur lainnya di dalamnya gitu ya. Terus dari segi harga 5.200.000 untuk Oppo yang sangat tipis, desainnya sangat bagus ini ya, masih bisa bersaing kalau menurut saya. Tapi itu kembali lagi ke selera masing-masing gitu ya. Paling gitu aja. Terima kasih sudah nonton videonya sampai beres. Tetap dukung channel Amreview ID dengan cara di like, di subscribe, sama di share gitu ya. Oke, tunggu video berikutnya dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.